hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Oh, mau aku mengenalmu Bapa lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Oh, kasih-Mu begitu besar. Oh, ajarku mengerti. Oh, ku mau selalu tetap dekat-Mu. Pegang tanganku Bapa. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Urayana masikara bayana bayana. Haleluya. Oh Yesus
bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari kita akan sama-sama lihat dalam kitab kita, dalam Injil Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-38 sampai dengan 41. Baik, kalau sudah ketemu, saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa perhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu mencegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kisah yang menarik yang dialami oleh Yohanes ketika dia melihat ada seseorang yang mengusir setan dengan nama Yesus. Tetapi orang itu adalah orang yang bukan pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Sehingga ada satu protes, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Yohanes, dan ini disampaikan kepada Yesus. Saudara, kalau kita melihat cerita ini, apakah saudara pernah mengalami suatu pengalaman? Ya, mungkin pengalamannya ini tidak seperti apa yang dialami oleh Yohanes, tetapi mungkin bisa membantu saudara memahami apa yang sedang dirasakan oleh Yohanes. Mungkin ketika kita membeli sesuatu, ya, entah itu membeli buah-buahan di pasar atau membeli sesuatu yang kita sudah menganggapnya itu sesuatu baik, itu sesuatu yang mungkin enak. Bahkan mungkin penjualnya memberikan promosi atau memberikan tawaran untuk kita mencoba. Dan kita merasakannya, oh ya enak. Sehingga kita memutuskan untuk membeli.
Nah, satu saat saya punya pengalaman melihat suatu buah yang saya suka. Dan dalam bayangan saya buah ini pasti enak. Karena saya pernah memakannya. Saya pernah punya pengalaman memakan buah jenis itu dan rasanya enak. Ketika saya dekati dan saya mulai mencoba untuk berkomunikasi dengan penjualnya memberitahukan kepada saya bahwa, oh ini buah enak ini manis. Bahkan untuk meyakinkan saya, penjual itu mengupas salah satu buah itu dan menyodorkan kepada saya untuk saya mencobanya. Artinya mungkin penjual ini kepingin saya tidak hanya percaya dengan omongannya, tetapi saya benar-benar membuktikan bahwa buah itu memang rasanya manis, enak, dan layak untuk dibeli gitu kan. Nah, betul ketika saya mulai mengambilnya dan saya mulai merasakannya, benar-benar enak ini, benar-benar lezat, benar-benar seperti yang saya bayangkan. Akhirnya saya memutuskan untuk memberi beberapa kilo dari buah itu. Nah, ketika di rumah saya sampaikan kepada keluarga saya ceritakan bahwa buah ini benar-benar lezat, bahwa buah ini enak gitu ya. Dan saya mencoba untuk mengajak keluarga saya, anak saya untuk memakannya gitu kan. Nah, ternyata ketika saya memakannya saya kaget. Loh, kok rasanya berbeda? Rasanya asam sekali. Rasanya enggak enak. Saya dengan sakit hati, dengan gondok gitu kan. Rasanya pengen ngomong kalau ada orangnya di situ gitu kan. Kalau ada orangnya di samping saya, "Loh, Pak, kok enggak sama gitu ya?" Tapi apa boleh buat? Orangnya sudah enggak ada. Ini di rumah saya. Ya, saya hanya kecewa saja. Hanya merasa kecewa dan merenungkan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin pengalaman saya pernah Bapak Ibu rasakan. Bahkan Bapak Ibu pernah mengalami hal yang sama seperti saya. Dan itu sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Nah, perasaan tidak nyaman itu dirasakan oleh Yohanes ketika dia melihat ada salah seorang yang bukan pengikut Yesus mencoba mengusir setan dengan nama Yesus, memakai nama Yesus. Dia berusaha untuk melaporkan ini kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Mungkin bagi Yohanes sesuatu yang dilakukan oleh orang ini adalah sesuatu yang gak benar dan gak mungkin terjadi. Dan mungkin Yohanes ingin membela apa yang sudah Tuhan Yesus bangun waktu itu. Karena waktu itu Yesus adalah pribadi yang sangat dikenal oleh banyak orang. Yesus adalah pribadi yang boleh mendatangkan mujizat. Selalu mendatangkan kebaikan. Bahkan Yesus sendiri memberikan satu ajaran kepada orang-orang waktu itu yang ada, yang mendengar berita, kabar kesukaan, kabar keselamatan yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi ketika Yesus menyampaikan kabar baik itu tidak semua orang memahami. Tidak semua orang mengerti. Berapa banyak dari kita, orang-orang Kristen, yang ketika kita mendengar firman Tuhan, kita merasa mempunyai semangat yang baru, mempunyai gairah, mempunyai pengharapan yang baru. Tetapi setelah itu, kadangkala kita bingung, kadangkala kita menjadi lesu, semangat kita mulai terkikis karena persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang hadir dalam hidup kita. Bahkan ada banyak orang Kristen yang mulai lagi kecewa ketika mereka datang kepada Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes mengalami ini. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus? Ketika Yesus mengatakan di ayat yang ke-39. Coba kalau kita lihat di situ, apa yang dikatakan Yesus? Yesus mengatakan, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Saudara, ada sesuatu yang Tuhan ingin kembali ingatkan kepada Yohanes. Kalau pagi hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena mungkin kita ngalami itu. Mungkin ketika kita mengusir setan dalam nama Yesus. Mungkin ketika kita berdoa di dalam nama Yesus. Belum terjadi apa-apa. Apa yang salah? Apakah kita berpikiran seperti Yohanes? Kita masuk golongan orang-orang yang bukan pengikut Kristus. Tapi kenyataannya kita berpikir, loh saya ini orang Kristen. Saya lahir sejak kecil Kristen. Dan firman Tuhan mengatakan, coba kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Apa yang dikatakan Yesus? Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan inilah pernyataan Tuhan yang disampaikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, yang disampaikan kepada umat manusia semuanya. Kalau kita percaya, tadi didasarkan dari ayat yang ke-12 dari Injil Yohanes pasal 14. Kalau kita percaya, mintalah dan sebut nama Yesus dalam setiap persoalan saudara. Entah itu penyakit saudara. Dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus aku berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus hidupku dipimpin oleh Tuhan. Maka Tuhan melakukannya untuk kita. Seringkali kita mempunyai banyak pengetahuan tentang ajaran Tuhan Yesus, tapi sebatas pengetahuan saja. Karena kita menerima firman Tuhan sebatas pengetahuan. Akhirnya ketika kita melihat ada orang yang tidak kenal Tuhan dan mereka mulai percaya, mulai mempraktekkan imannya dengan menggunakan nama Yesus, justru kita yang protes. Sepertinya kita membatasi kuasa Tuhan. Kita berpikir bahwa kuasa Tuhan hanya bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan saja. Oleh orang-orang yang menyebut dirinya sudah Kristen. Dan itu sesuatu yang salah. Banyak dari anak-anak Tuhan yang terjebak dalam roh agamawi. Tuhan ingin supaya kita mengerti. Kita menghidupi firman Tuhan. Kita percaya, siapapun kita, tidak hanya kita batasi seperti dalam otak kita. Oh, kalau dia pendeta, maka dia layak untuk memakai nama Yesus. Siapapun saudara, walaupun saudara orang yang awam,
Mungkin pagi hari ini kalau saudara adalah orang yang belum mengenal Tuhan, maka saudara pun diizinkan oleh Tuhan. Dan itu berlaku kalau saudara percaya dan mulai mempraktekkan dalam nama Yesus, maka Tuhan akan melakukan apa yang saudara inginkan. Oleh sebab itu pagi hari ini, saudara jangan mau ditipu oleh iblis melalui pikiran saudara. Mungkin ketika saudara mulai beriman, mulai mau mempraktekkan iman saudara dalam persoalan-persoalan yang saudara hadapi, saudara mulai lemah, mulai takut. Karena iblis berusaha untuk memadamkan iman saudara. Saudara ambil satu keputusan. Saya percaya kepada Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, persoalan saya selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan hidup sebagai orang yang berkemenangan. Oleh sebab itu sepanjang hari ini, saudara tidak perlu khawatir. Saudara tidak perlu takut, karena nama Yesus itu berkuasa. Kita tidak bisa membatasi nama Yesus. Tapi kuasa nama Yesus itu nyata dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh memahami bahwa kuasa-Mu terlalu besar Tuhan. Kuasa-Mu tidak ada batasnya. Hanya kami saja yang sering kali membatasi kuasa-Mu. Siapapun kami Tuhan, kami percaya bahwa kami bisa memakai nama-Mu untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Yang pasti Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami, kalau kami percaya, maka kami akan melakukannya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biar sepanjang hari ini Tuhan, setiap umat-Mu yang percaya kepada Engkau boleh mengalami mujizat-mujizat baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.